Tuhan luar biasa. Baik saja. Baik-baik ya kakak baik-baik ya Ince. Puji Tuhan ya, hari ini kita bertemu lagi dalam sekolah minggu online. Iya kakak. Walaupun kita tidak beribadah di gereja saat ini, kita tidak bertemu dengan adik-adik, tapi adik-adik tidak perlu khawatir. Jangan sedih. Adik-adik tetap semangat di rumah. Iya, ya. betul kakak. Harus semangat terus. Adik-adik masih tetap dilayani oleh kakak-kakak pengasuh. Iya, hari ini kita adik-adik dilayani oleh kakak pengasuh yang ganteng dan cantik. Kalau kita perkenalan dulu ya kak. Kita perkenalan. Katanya kan tidak kenal tak sayang. Betul. Kita perkenalan dulu. Hari ini adik-adik ditemani sama kakak pengasuh. Kakak siapa kak? Juju? Kak Tony. Kak kami. Yang ini? Kakak Tince. Sama kakak Ferlin. Dan yang paling ganteng di antara kita, Kakak Riko. paling ganteng di antara kita. Ya adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, kita harus kita salam dulu ya. Salam selamat hari Minggu buat di teman. Kalau adik-adik di rumah tidak sendiri sama ada saudaranya, mama papanya, salam dulu. Selamat hari Minggu, kakak. Selamat hari Minggu, kakak. Hari ini kita harus penuh dengan sukacita kita memuji Tuhan. Tapi kita punya yang Oh iya, kita punya dia real ya. Bagaimana kalau kita sama-sama dengan adik-adik yang ada di rumah kakak Riko? Oke. Kita lihat dulu. Sekolah Minggu GPI Papua hebat. Ada sukacita, joy. Sukacita, yes. Adik-adik yang di rumah, kita menyanyi lagu apa ya kata? Seindah siang disinari Ya, betul. terang. Seindah siang disinari terang. Berdiri kita nyanyi pujian ini bersama-sama. Ayo adik-adik yang di rumah, kita berdiri, kita angkat pujian ini. Seindah siang disinari terang. Kita dengan penuh sukacita, kita mengucap syukur atas kasih Tuhan dalam hidup kita semua. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang, dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasihnya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Ayo adik-adik, kita harus bersyukur bahwa Tuhan itu sangat baik pada kita. Iya kan kakak? Sedalamnya laut, seluas angkasa. Tuhan mengasihiku. Seharum kembang, yang menang semerbak. Cara Tuhan mengasihiku. Damainya tetap besertaku. Dan surga pun harapanku. Hidupku tenang, ku nikmati penuh. Cara Tuhan mengasihiku. Adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Baik adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami.
Tuhan sudah menuntun kami dari malam sampai dengan pagi ini, kami ada tanpa kurang suatu apapun. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan memulai dengan ibadah sekolah minggu online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, sehingga ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya berjalan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Baik adik-adik masih semangat ya. Ayo, masih dong. Ayo, semangat. Masih kakak. Tetap semangat. Hari kita menyanyikan lagu Sukacita. Sukacita. Kita nyanyi lagu pujian Sukacita. Bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, kita hari ini harus bersukacita ya kan? Ayo nyanyi sama bergembira bersukacita. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Baik adik-adik yang ada di rumah, di saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik ambil Alkitabnya dan kita buka bersama-sama pembacaan kita di saat ini, yaitu dalam Pertama Petrus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Pertama Petrus pasal 2 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca, mendengar firman Tuhan, mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita angkat satu lagu pujian, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan, dalam sikap berdoa. Mari kita berdoa. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan,
Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Amin. Mari adik-adik, kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Kakak-kakak di sini membacanya dan adik-adik juga di rumah dengan suaranya yang lantang, kita baca bersama-sama. Yesus Kristus, batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Kakak, kalau tidak salah kan adik-adik punya PR ya, mereka harus menghafal ayat hafalan minggu lalu ya kakak.
Kita ingatkan adik-adik ya saat ini, apakah mereka masih ingat? Tapi kakak percaya nih pasti mereka Masih ingat. Terdapat di mana ya ayat hafalan itu ya? Di Markus kakak. Betul. Markus pasal 11 ayat Markus pasal 11 ayatnya yang 17. Mari kita ucap bersama-sama adik-adik. Lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kaum ini telah menjadikannya sarang penyamun. Wah, ternyata kakak mendengar suara-suara biarpun di studio, tapi adik-adik punya suara tuh kakak hampir terdengar sih ya. Bahkan mereka mengikuti kita Iya, mengucapkan. betul kakak. Berikan tepuk tangan dulu kakak untuk adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan kita saat ini. Lalu pasti mereka juga bisa menceritakan ya Iya kak. materi kita yang minggu kemarin. Iya. Yang kemarin itu dilayani oleh Kak Riko. Iya, kakak Kakak Riko, Min kakak juga. Min, sama kakak Vero ya. Iya. Betul. Ceritanya tentang apa tuh kak? Kita mau ingatkan kembali nih adik-adik apa mereka? Mereka pasti masih Oh ingat. pasti ya. Adik-adik kira-kira masih ingat tidak pelajaran kita minggu kemarin? Hah? Iya betul sekali adik-adik. Kemarin kita belajar tentang Yesus menyucikan bait Allah. Iya betul sekali adik-adik. Itu kan Yesus marah Kak Riko. Betul. Karena bait Allah sudah tidak lagi difungsikan menurut fungsinya kakak. Iya. Sebagai rumah doa. Iya, Sebagai rumah rumah ibadah kan doa. sebagai rumah doa. Tapi Yesus marah bukan karena membenci ya, Iya kakak. karena Yesus mau fungsi bait Allah itu harus Dikembalikan sama dia, Dikembalikan. jangan dijadikan Iya. pasar ya kakak. betul. Coba kita bayangkan yang pasar itu kan Rame suasananya kakak. ramai, Ribut. Iya, ribut, Iya, ya. ramai sekali. Segala aktivitas ada di situ Kakak Riko. Terus kemudian digabungkan dengan suasana di gereja bagaimana Kakak Riko? Kira-kira Kakak Riko Sangat nyaman tidak tidak kalau nyaman. Kakak Riko Tidak berdoa? nyaman. Pasti kita mau berdoa tapi ini siapa yang teriak-teriak ini? berteriak, Jual-jual ribut. sayur, Iya ikan. kan, pasti kita terganggu ya. Iya, Terganggu Kakak. sekali. Nah, itu yang membuat Tuhan Yesus marah dan kemudian memporak-poranda meja-meja itu Iya. yang mereka orang-orang yang berjualan di depan bait Allah. Mereka diusir. Mereka diusir oleh Tuhan Yesus. Dan materi kita saat ini juga masih punya Kaitannya ya. kaitannya Bisa dengan kaitan dengan minggu minggu yang kemarin kemarin. tentang gereja juga. Kalau kemarin kita membahas tentang gedung gerejanya, saat ini kita bahas tentang kita sebagai gerejanya. Berarti kita ini kakak Riko, Ya. kakak Verlin, kakak Tince, kakak Min, Juga adik-adik di yang rumah juga adalah gereja. Iya, Semua betul adalah sekali. gereja. Kak Tince, kakak Min dan kakak Riko, Iya. sebelum kakak pengasuh di sini bercerita tentang firman Tuhan, kayaknya kita harus mendengar nonton video dulu ya kakak. Iya. Tince, video pendek aja ya kakak. Ayo adik-adik mari kita nonton. Semangat ya. Bisa, dari mana lu ya? Itu main TikTok kayaknya, itu main TikTok. Gue juga tahu ya, bisa tahu main TikTok. Gue jago kan tidak? Jago banget main TikTok. Goyang-goyang bisa. Gue main dia. Sama mama dia kadang mama panggil lagi suruh bantu-bantu mama masak. Aduh, kalau gitu juga sama malas masak. Gue ini satu lagi sudah YouTube gitu. Yang itu yang saya tahu itu. Yang mana? Oh ya ini sudah, ini bagus. Ini aja, ini sudah. Ini ulang-ulang. Oke. Tunggu dulu. Ulang ya. Jangan lama. Oke, 1, 2, 3. Bisa. Oh, ini baru mulai nih. Ah, ini tuh. Adik. Adik, Ya, Ma. mari bantu mama dulu. Aduh, iya kan mama. Tunggu ya mama, kita ada bikin tugas ini. Tugas sekolah banyak sekali nih. Iya, mama panggil itu. Kenapa kok mama berteriak-teriak dari tadi? Udah terus dengan hak mama. Aku paling tipu, kita nggak main TikTok. Mau aku bilang apa-apa. Itu saya pulang sudah ya. Kenapa kok pulang cepat sekali? Habis kan juga ke mama. Aku bilang ada bikin PR, padahal main TikTok. Aku terang mama pulang udah terbiasa main orang. Bukan itu kayak pulang gitu. Aku pulang sudah ya. Dan nanti sampai ketemu kan. Terbiasa sekali cara aku tahu. Tadi Lisa bilang itu juga.
Saya ini sebagai anak yang melawan orang tua, tipu-tipu. Saya harus minta maaf sama mama. Saya sudah tipu mama. Jadi saya harus minta maaf sama mama. Ma, kenapa? Saya mau minta maaf. Minta maaf kenapa? Kau udah bikin salah. Tapi saya sudah tipu mama. Tipu di mana? Kau tipu apa? Saya dengan Lisa di kamar itu. Mama panggil itu. Terus? Berdua itu ada main TikTok. Tapi saya tipu mama bilang itu ada bikin tugas. Adik. Ya sudah, Mama tak marah. Lain kali kau jangan begitu ya. Tapi Mama tuh terus sekali kau berjuang. Apa kau Mama tak marah lagi? Wow, video tadi tuh menarik sekali ya. Iya kakak. Mengisahkan tentang Mama Vina Iya, dan yang anak- sementara bekerja, terus anaknya Lia dan temannya Lisa Iya. itu lagi main TikTok. Anak-anak Di- sekarang kan ya, ya. iya. Anak-anak zaman Ibunya minta bantu, dia tidak mau, malah bohong lagi. kok berdosa. Tapi menariknya, anaknya Lia punya teman itu, si Lisa, dia justru mengkritik Lia. Tidak boleh berbohong Iya. ya. Itu memang harusnya teman seperti Iya. itu. Kita berani mengkritik teman atas perilaku yang tidak Salah. sesuai. Iya. Lalu ketika dia sudah dikritik, dia justru menerima kritikan itu. Itu yang bagus. Itu yang Ada harusnya sebagian bagus. orang yang Menolak, ketika menolak, iya. dikritik oleh Betul. seseorang, Tidak mau mendengar. Nah, dia malah marah. Iya. Mau saya Tapi di video itu digambarkan Lia kemudian menerima kritikan itu lalu meminta maaf pada ibunya. Dia jujur pada ibunya. Itu kualitas karakter yang menurut saya sangat baik. sekali harus Sangat dicontoh. baik, iya. Harus Dan dicontoh. video itu dia kalau dikaitkan dengan materi kita ini kan sangat pas sekali ya. Karena kita yang adalah manusia, umat, itu adalah gereja. Gereja. Kalau kemarin itu kan kita fokus di bagaimana membersihkan, Iya. menjaga kebersihan ya. Dari gedung gereja atau tempat kita beribadah, termasuk juga rumah yang Iya. sudah berfungsi sebagai tempat kita Gereja, beribadah. Tempat beribadah. Nah, saat ini kita wajib menjaga kebersihan hidup, kekudusan hidup, menjaga karakter kita, menjaga sikap kita, supaya kita memang mencerminkan gereja itu sendiri. Iya, betul sekali. Karena kalau di minggu kemarin kan Kak Riko sempat bilang sama adik-adik, pengertian gereja itu kan adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Kalau tidak salah di ayat ini juga kan ada ya. Iya, ada iya. dari kegelapan Kegelapan kepada terang. orangnya. Iya. Gitu. Itu artinya penekanannya pada orangnya. Betul sekali Kak. Iya. Betul sekali. Lalu di apa pengertian kata lain juga ada kata kurion dan kuriakon itu Iya. yang artinya milik kepunyaan Allah Allah. atau milik kepunyaan Tuhan, itu juga menekankan aspek penekanan pada kita. Diri kita Iya, ya, diri Kak. kita. Bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Betul. Gereja itu adalah milik kepunyaan Allah, berarti kita juga Iya. yang disebut sebagai gereja adalah milik Allah. Berarti semua orang kayak Semua orang tanpa terkecuali Kak yang percaya yang percaya ya, kepada Yesus, Kepada Yesus Kristus. kepunyaan Allah. kepunyaan Allah. Dan di materi ini juga kita diarahkan untuk bisa memahami tentang sebenarnya tujuan dari kehadiran gereja itu seperti apa. Kalau kita baca di firman Tuhan ya, di Matius pasal 28 itu kita ada pesan tentang memberitakan Injil. Iya, Matius pasal 28. Ya, pasal 28 ayatnya yang ke-10 kalau tidak Coba salah. kita buka bersama-sama Coba Kak. kita buka ya. Matius pasal 28. Matius pasal 28 bukan ayatnya yang ke-10 ya. Ayatnya yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Betul. Kudus. Ya, betul. Kita sebagai gereja, kita punya tugas itu melaksanakan fungsi amanat agung itu. Nah, yang jadi persoalan kalau hidup kita tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus,
berarti kita tidak menjalankan amanat agung itu. Iya, betul sekali. Kita tidak menjadi garam dan terang dunia. Itu persoalan Mana besar. kita mau menunjukkan ke orang lain kalau hidup kita sendiri tidak benar. Iya, Apa yang tidak kita benar. mencontohi kepada Betul. orang lain supaya mereka Iya. itu percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikuti Tuhan Yesus. Benar Iya, sekali. benar sekali. Jadi memang contoh sikap yang harus kita punya, kita miliki, itu harus memang benar-benar mencerminkan yang ada dalam Firman Tuhan. Kalau kita melakukan kesalahan, wajib kita meminta maaf, Maaf, mengaku Mengakui kesalahan. kesalahan. mengakui kesalahan itu lebih tepat Iya, ya. mengaku kesalahan. Lalu minta maaf dan jujur tentang semua yang kita tidak. Dan ingat jangan dilakukan kembali ya Kak. Betul. Iya, kalau kita sudah minta maaf, minta pengampunan dari Tuhan, berarti kita tidak boleh melakukannya kembali. Kalau kita sudah tahu bahwa apa yang kita lakukan itu salah, Iya. berarti kita tidak boleh lagi untuk melakukan hal yang sama. Bukan gitu Kak Riko? Betul. Betul sekali. Karena penekanan kita sebagai gereja itu menuntut kita memiliki sikap-sikap hidup yang benar di hadapan Allah. Selain bertobat, kita juga kayak di video tadi, itu kita ditegaskan untuk berani menyatakan kebenaran. Kita juga harus dituntut jujur, kita rela berkorban. Nah, Iya. dalam pergaulan remaja ini kan seringkali kita tidak siap untuk berkorban pada teman, khusus untuk hal-hal positif. Kadang-kadang berkorban dalam pelanggaran bolos juga itu seringkali dilakukan adik-adik remaja. Apalagi kan kalau berteman gitu saling mengerti. Iya. Misalnya saya bolos, saya kasih tahu ke Kak Perlin mengiyakan sudah begitu. Itu sudah harus ditinggalkan. Iya. Tidak boleh diikuti tidak ya. bisa Kak. Jangan diikuti lagi. Iya. Adik-adik harus berani ya. Tidak boleh. Malah harus bilang, jangan bolos lah. Ayo kita sama-sama masih ikut Betul. pelajaran, masih belajar di Iya, kelas. betul. Jangan diajak yang tidak benar terus mau lagi untuk mengikuti. Ya, Kakak. Di firman Tuhan tadi tuh mengatakan bahwa imamat yang rajani itu apa? Betul sekali Kakak Tince. Jadi adik-adik, imamat yang rajani itu sebuah kata yang memang penting untuk kita maknai. Imamat itu menunjuk pada peran kita sebagai orang percaya yang berdiri untuk memberikan teladan. Kita sebagai imam, memimpin ibadah dalam konteks apa peran imam ya, itu dia memimpin ibadah, memberikan teladan, dia tahu tentang baik dan buruk. Nah, dalam konteks imamat yang rajani itu, kita perlu menunjukkan sikap kita sebagai anak-anak Kristen yang baik. Kita punya perilaku yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus. Itu ya. Sementara kata rajani itu menunjukkan kepada kepemilikan kita sebagai milik dari Yesus Kristus yang adalah Raja kita. Yesus juga disebut sebagai kepala gereja. Baik adik-adik, percakapan kita sudah mulai memanas ini. Dari Kak Perlin, adik-adik juga banyak yang ingin tahu ya. Betul, menarik sekali dan tadi sudah kita dengar bersama-sama dari Kak Riko, saya terpancing dengan kata imamat. Jadi menurut saya imamat ini kan dia dari kata imam. Imam ini berarti orang yang menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhan. Umat kepada Allah. Iya, umat kepada Allah. Kalau kita kaitkan sekarang ini, adik-adik, konteks kita sekarang ini, berarti yang disebut imam itu adalah kita, adik-adik, dan juga kakak-kakak pengasuh di sini. Bagaimana kita bisa menjadi penghubung supaya orang lain yang ada di sekitar kita bisa mengenal Tuhan, mengikut Tuhan, dan kemudian mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan dia. Bagaimana sekali? Betul sekali. Kak Tince, Kak Tince percaya sama Tuhan Yesus? Percaya. Kak Tince juga harus bisa menjadi saksi buat orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya orang-orang yang ada di sekitar kita bisa mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Ya, gitu Kak Riko? Kalau begitu kakak dengan demikian bahwa makna gereja sebagai imamat yang rajani adalah orang-orang yang dipanggil keluar ya, yang percaya menjadi saksi untuk semua. Jadi adik-adik di rumah itu adalah saksi Yesus. Betul sekali adik-adik.
Riko, proses terbentuknya gereja itu apa? Betul sekali. Proses terbentuknya gereja sebagai imamat am yang rajani itu berawal dari peristiwa Pentakosta. Iya. Ketika para murid berkumpul di Yerusalem, mereka kemudian mengalami pencurahan Roh Kudus, lalu mereka mampu berkata-kata dalam berbagai bahasa dan dimengerti oleh orang yang hadir saat itu. Lalu di Kisah Para Rasul pasal 2 itu juga dikisahkan 3.000 orang meminta untuk dibaptis. Ya, mereka percaya, memberi diri untuk dibaptis. Iya betul. Mereka percaya kepada kesaksian para murid. Itu proses awal terbentuknya gereja sebagai imamat am yang rajani. Nanti proses terbentuknya gereja itu berawal dari peristiwa Pentakosta. Betul sekali. Pentakosta itu sendiri artinya adalah proses pencurahan Roh Kudus. Nah, ketika itu Tuhan Yesus sudah bangkit dan kemudian dia naik ke surga, tetapi tetap dia meninggalkan Roh Kudus. Mengutus Roh Kudus. Iya. Pada saat itu dan juga kepada kita semua adik-adik, kakak yang ada di studio, juga adik-adik yang ada di rumah. Nah, Roh Kudus itu sudah yang akan menjadi penuntun kita untuk bersaksi tadi yang sudah kakak pengasih jelaskan kepada kita. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa adik-adik. Dan kakak Ferin, Betul. Jadi sampai terjadinya orang-orang semua percaya, disitulah mulai tujuan gereja itu muncul ya Kak. Tujuan gereja yang mana untuk melaksanakan amanat Allah seperti Yesus Kristus. Pergilah, jadikanlah sebuah bangsa ibu dan bangsa mereka. Betul. Ya, betul sekali. Karena itu kita sebagai orang Kristen, kakak pengasuh, adik-adik di rumah, kita dituntut untuk memiliki sikap yang Kristiani. Betul sekali, Kakak. Kakak Ming, kakak Pince, kakak Ferlin, menurut kakak Riko, diskusi kita saat ini itu sudah bermuara pada 4 hal ya. Yang pertama tentang makna gereja, yang kedua tujuan gereja, yang ketiga proses terbentuknya gereja, dan yang terakhir itu tentang sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang Kristen sebagai saksi-saksi Kristus. Kiranya diskusi di saat ini bisa memberikan sebuah pemahaman kepada adik-adik sehingga bisa membentuk karakter sebagai seorang saksi Kristus dalam kehidupan di lingkungan masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik kakak yang di studio, terus adik-adik yang di rumah, tadi kan kakak sini sudah bercerita semua ya tentang gereja. Sekarang kita mau evaluasi, kakak mau bertanya lagi, apakah cerita yang tadi adik-adik masih ingat atau sudah lupa? Kita akan bertanya dulu. Iya pasti kakak. Kakak akan memberikan beberapa pertanyaan kepada adik-adik yang di rumah dan adik-adik bisa menjawabnya. Pertanyaan yang pertama akan diberikan oleh kakak Min. Silakan kakak. Baik adik-adik, pertanyaan yang pertama, apa makna gereja sebagai imamat am yang rajani? Jawaban A atau B? Jawabannya yang benar adalah A. Yeay, benar sekali. Pertanyaan kedua akan diberikan oleh kakak Tinci. Ayo kak. Apa tujuan kehadiran gereja di dunia? Apakah A, B, B? Adik-adik, pertanyaan yang ketiga, sebutkan proses terbentuknya gereja sebagai imamat am yang rajani. Pilihannya A atau B. Ya, betul sekali. Adik-adik menjawabnya A. Wow, pintar sekali di rumah. Pertanyaan terakhir adik-adik yang akan dibawa oleh kakak terganteng kita di saat ini, kakak Riko. Ya, pertanyaan keempat. Sebutkan salah satu contoh sikap hidup sebagai imamat am yang rajani. Apakah A atau B? Benar sekali.
Jawabannya adalah A. Benar. Semua pertanyaannya kakak, Tuh, semuanya adik-adik kita di rumah tuh hebat-hebat semua. Walaupun di rumah tapi adik-adik mengikuti ibadah sekolah itu saya hanya Betul. jawab. betul sekali kakak. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini dapat dalam kitab Perjanjian Baru 1 Petrus pasal 2 ayat 7. Ya, semua buka dalam kitabnya ya. Ini dibuka ya. Pertama Petrus pasal 2 ayat yang ke-7. Itu ayat hafalan kita. Kita baca bersama-sama ya kakak. Ya kakak. Jadi kita baca 1, 2, 3. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Itulah ayat hafalan kita minggu ini adik-adik. Pada saat minggu depan harus bisa menghafal dan bisa mengatakannya dengan lancar. Baik adik-adik yang di rumah, kita akan berdoa bersama-sama. Untuk itu, kakak mau ajak adik-adik semua lipat tangan, tunduk mata, kita persiapkan hati dan hidup kita. Kita mau berdoa, mau ucap syukur atas semua kesetiaan Allah kepada kita semua. Kita ambil pujian, manis kau dengar Tuhan. Kita menyanyi dengan kesungguhan hati adik-adik. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang senantiasa kami menyembah Dikau, Allah Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah boleh menuntun kami dari awal sampai kami tiba di penghujung ibadah ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kesempatan ini Tuhan, kami berdoa, menyerahkan pembacaan firman yang telah kami baca bersama-sama di saat ini Tuhan, dan juga materi yang diberikan oleh kakak pengasuh pada adik-adik. Kiranya apa yang kami berikan kepada adik-adik terkasih, boleh Tuhan Yesus berkati itu, sehingga tertanam dalam seluruh kehidupan mereka, dan mereka boleh menjadi pelaku-pelaku setia firman dalam kehidupan mereka setiap hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan anak-anak yang saat ini boleh berbahagia karena bertambah serta usia yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan mereka. Biarlah pertemuan setahun usia dalam kehidupan adik-adik terkasih yang merayakan ulang tahun di minggu ini boleh membawa berkat sukacita daripada Tuhan dan memakai seluruh kehidupan mereka untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, kami berdoa menyerahkan orang tua mereka masing-masing dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang dikerjakan. Kau berkati semua yang dikerjakan oleh orang tua mereka masing-masing. Apapun bentuk pekerjaan yang dikerjakan, biarlah semua itu boleh mendatangkan berkat dan rezeki di tengah-tengah kehidupan keluarga, adik-adik terkasih kami, sehingga apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan penuhi itu dalam kehidupan mereka setiap hari. Bapa di sorga, persembahan syukur yang telah kami berikan, kiranya mau berkenan Tuhan atas persembahan syukur, sehingga persembahan syukur yang kami berikan dapat menjadi pengeluasan pekerjaan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, khususnya dapat dipergunakan untuk perluasan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, inilah permohonan kami ya Tuhan yang kami naikkan kepada Tuhan. Sebelum kami memohon daripada Tuhan, Tuhan sudah mengetahui isi hati kami masing-masing. Begitu Tuhan sedang telinga pengasihan Tuhan, dengar dan jawablah apa yang menjadi permohonan kami. Menjadi menurut kehendak kami Tuhan, tetapi menurut kehendak Tuhan yang menjadi seluruh pinta doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Akhir daripada doa ini ya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami memohon berkat daripada Tuhan. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kami semua, mulai dari saat ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu di rumah, mari kita nyanyikan sebuah lagu lagi yang berjudul Janji yang Manis. Ya, semua berdiri yuk. Kita angkat pujian ini. Janji yang manis ya adik-adik. Jangan lupa janji yang Manis takkan ku lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Kakak, kayaknya kita sudah di penghujung acara ya. Sekolah minggu kita di saat ini. Kita akan berpisah sama adik-adik. Tapi kakak punya pesan buat adik-adik yang di rumah, selalu jaga kesehatan ya adik-adik yang di rumah. Terus satu lagi kita mau ucapkan selamat ulang tahun ya kak. Betul. Ya, selamat ulang Selamat ulang tahun tahun buat adik-adik. adik-adik yang ulang tahun di minggu ini. Iya. Ada pesan khusus. Ingat 3M. Apa tuh tadi yang pertama 3M? Harus cuci tangan. Betul. Cuci tangan. Pakai sabun ya. Sabun yang pakai sabun. Yang kedua apa kakak? Yang kedua kita harus memakai masker saat bepergian keluar rumah. Masker, adik-adik. Kita pakai masker. Dan yang ketiga, selalu jaga jarak. Jaga jarak. Riko jaga jarak. Jaga jarak.
istirahat yang cukup. Iya, makan yang teratur. Makan yang teratur. Betul sekali Dan kakak. jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dari sekolah. Iya, berdoa selalu ya adik-adik di rumah Betul. supaya kita semua kuat. Dan adik-adik, shalom.